warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Kartika, NIM 1054511011421. Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini, guna memenuhi tugas dari Ibu Fadila Latif, SPSI, MPD. Bab pertama, konsep dasar strategi pembelajaran. Bagian A, pengertian strategi pembelajaran. Strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar dalam melakukan tindakan untuk mencapai sarana yang diinginkan. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran atau belajar, maka strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan antara guru dan murid. Strategi dasar artinya setiap usaha meliputi 4 masalah, yaitu pertama, pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sarana. Kedua, pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir. Ketiga, pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan. Keempat, mengidentifikasikan dan menempatkan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai. Bagian B, model pendekatan, model dan teknik pembelajaran. Mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuan dan sintaksnya, lingkungan dan sistem pengelolaan, sehingga model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada pendekatan, strategi, metode, atau prosedur. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalam buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Model pembelajaran mempunyai beberapa ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain: 1. Rasional, teori logis yang disusun oleh para pencinta dan pengembangannya. 2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar. 3. Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. D. Komponen strategi pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu pada perangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain. Untuk mencapai tujuan selaku suatu sistem pembelajaran meliputi suatu komponen antara lain tujuan, paham, peserta didik, guru, metode, situasi, dan evaluasi. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjadi kerjasama. E. Komponen penunjang strategi pembelajaran. Yang pertama, situasi atau lingkungan. Kedua, peserta didik sebagai raw input. 3. Tim peserta didik. 4. Pola-pola belajar peserta didik. Bab 2. Pembelajaran dan komponennya. Bagian A, pengertian pembelajaran. Pembelajaran memiliki arti yang lebih luas dari pengajaran. Pengajaran selalu dikonotasikan sebagai proses aktivitas. Kata pembelajaran mengandung arti proses membuat orang melakukan proses belajar sesuai dengan rancangan. Uding S. Winata Putra 1994 lebih jauh mengatakan bahwa pembelajaran adalah merupakan sarana untuk memungkinkan terjadinya proses belajar dalam arti perubahan perilaku individu melalui proses mengalami suatu yang diciptakan dalam rancangan proses pembelajaran. Uding S. Winata Putra 1994. Pembelajaran pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru dan siswa sehingga terjadi proses belajar dalam artian perubahan. B. Karakteristik pembelajaran. Menurut Winan Sanjaya, terdapat beberapa karakteristik penting dalam istilah pembelajaran tersebut, yaitu: yang pertama, pembelajaran berarti membelajarkan siswa. Dalam konteks pembelajaran
pembelajaran itu bisa terjadi di mana saja. 3. Pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi ajar, akan tetapi proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. C. Prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan satu sama lain. Misalnya, prinsip individualitas dapat dilaksanakan bila ada prinsip kebebasan, minat, dan aktivitas. Begitu pula dengan prinsip korelasi dalam pelaksanaan erat sekali hubungannya dengan prinsip peragaan, motivasi, dan lingkungan. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut sebagai berikut. 1. Individualitas. 2. Lingkungan kemasyarakatan. 3. Minat. 4. Aktivitas. 5. Motivasi. 6. Peragaan. 7. Korelasi. Komponen pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan atau usaha. Adapun fungsi tujuan dalam pembelajaran adalah yang pertama, sebagai titik pusat perhatian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 2. Sebagai penentu arah kegiatan pembelajaran. 3. Sebagai titik pusat dalam pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran. 4. Sebagai pedoman untuk mencegah atau menghindari penyimpangan kegiatan pembelajaran. 4 tujuan tersebut saling berhubungan satu sama lain, antaranya pertama tujuan pendidikan nasional, kedua tujuan institusional, ketiga tujuan kurikuler, keempat tujuan instruksional pembelajaran. Kedua, materi ajar. Materi ajar atau bahan ajar adalah hal yang menjadi isi proses pembelajaran yang akan dikuasai oleh siswa. Pokok bahasan dari model ajar tersebut tertuang dalam standar kompetensi mata pembelajaran. Karakteristik materi ajar adalah sebagai berikut. 1. Bersifat hal-hal yang dapat diamati. 2. Bermuatan nilai-nilai atau norma. 3. Berupa konsep. 4. Problematis. 5. Berupa ingatan atau hafalan. 6. Bermuatan keterampilan. Ketiga, metode pembelajaran. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun metode-metode yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran yaitu A. Metode proyek. 2. Metode eksperimen. 3. Metode pemberian tugas dan presentasi. 4. Metode simulasi. 5. Metode drill. 6. Metode demonstrasi. 7. Metode problem solving. 8. Metode diskusi. 9. Metode kerja kelompok. Selanjutnya bab 3, hakikat dan cara belajar anak. Bagian A, hakikat anak. Pada awalnya banyak ahli yang memahami bahwa anak pada hakikatnya adalah miniatur atau bentuk kecil orang dewasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara fisik anak memiliki ukuran yang lebih kecil mungil dibandingkan dengan orang dewasa. Namun demikian, secara bertahap ia akan tumbuh dan berkembang sehingga suatu kelak ia pun menjadi orang yang dewasa. Dalam perkembangannya, pemahaman tentang anak ini dikoreksi sejalan dengan munculnya teori-teori baru tentang anak. Anak adalah individu unik dan memiliki khas tersendiri. B. Pandangan para ahli tentang anak. Yang pertama, pandangan Pantasologi Johann adalah seorang ahli pendidikan Swiss yang hidup antara 1746-1827. Adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh cukup besar dalam dunia pendidikan. Kedua, pandangan Maria Montessori tidak terlepas dari pengaruh pemikiran ahli yang lainnya, menekankan pada pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. 3. Pandangan Froebel
memandang anak sebagai individu yang pada kodratnya bersikap baik, sifat cemburu timbul karena kurangnya pendidikan atau pengertian yang dimiliki oleh anak tersebut. Keempat, pandangan J.J. Rousseau. Pendekatan alamiah berarti anak akan bertemu secara optimal tanpa hambatan. Selanjutnya bab 4, konsep dasar pembelajaran anak usia dini. Bagian A, proses pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran berasal dari kata belajar, yaitu suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian. B, tujuan dan fungsi pembelajaran anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. C, prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. 2, berorientasi pada kebutuhan anak. 3, stimulasi terpadu. 4, berorientasi pada perkembangan anak. 5, lingkungan kondusif. 6, menggunakan pendekatan tematik. 7, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 8, menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Selanjutnya bab 5, karakteristik pendidikan anak usia dini. Bagian A, pandangan terhadap anak usia dini. Merupakan individu sedang menjalani proses dalam pertumbuhan dan perkembangan. Proses ini yang kemudian menentukan bagaimana anak menjalani kehidupan dewasa selanjutnya. Anak adalah keturunan yang kedua setelah ibu, bapak, atau manusia yang masih kecil. Bagian B, teori perkembangan anak usia dini. Berbagai sudut pandang para ahli ada 5. Yang pertama, teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis menggambarkan perkembangan sebagai sesuatu yang biasanya tidak disadari. Kedua, teori kognitif. Teori kognitif meyakini bahwa pembelajaran terjadi saat anak berusaha memahami dunia di sekeliling mereka. Ketiga, teori perilaku dan sosial kognitif. Teori perilaku dan sosial kognitif merupakan pandangan psikolog yang menekankan bahwa perilaku, lingkungan, dan kondisi faktor kunci dalam perkembangan. Keempat, teori etologi memandang bahwa perilaku sangat dipengaruhi biologi dan evolusi. Kelima, teori ekologi. C, hukum perkembangan. Merupakan suatu perubahan yang terus dialami, tetapi ia tidak menjadi kesatuan. Perkembangan jasmani dan rohani berlangsung menurut hukum-hukum perkembangan tertentu. Yang pertama, hukum tempo perkembangan. Kedua, hukum irama perkembangan. 3, hukum konvergensi perkembangan. 4, hukum kesatuan organ. 5, hukum hierarki perkembangan. 6, hukum masa peka. 7, hukum perkembangan diri. 8, hukum rekapitulasi. Bagian D, karakteristik perkembangan anak usia dini. Sesuai dengan sifat individu yang unik, adanya variasi individual dalam perkembangan anak merupakan hal normal terjadi. Terkadang anak yang satu lebih cepat berkembang daripada anak yang lainnya. E, faktor pengaruh pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Yaitu yang pertama faktor internal, kedua faktor eksternal. Selanjutnya bab 6, konsep dasar pembelajaran terpadu. Bagian A, pengertian pembelajaran terpadu. Menurut para pakar, pendidikan pembelajaran terpadu sangat tepat diterapkan pada sekolah dasar, karena pada dunia pendidikan dasar siswa memahami dan menghayati pengalamannya masih secara totalitas, serta masih sulit menghargai pemilihan dan pemisahan yang artifisial. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek bahan ajar, dan aspek kegiatan. Bagian B, karakteristik pembelajaran terpadu.
Beberapa karakteristik yang perlu Anda pahami. Yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada anak. Kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak. Yang ketiga, pembelajaran terpadu menciptakan kegiatan yang dapat mengoptimalkan semua pemikiran anak. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep diri. Kelima, pembelajaran terpadu bersifat fleksibel. Keenam, hasil pembelajaran yang akan dicapai adalah agar setiap aspek pengembangan dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Bagian C, tujuan pembelajaran terpadu. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari secara lebih bermakna. Dua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengelola, dan memanfaatkan informasi. Tiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Keempat, menumbuhkan kembang keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. 5. Meningkatkan minat dan belajar. 6. Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. D. Manfaat pembelajaran terpadu. Yang pertama, banyak topik yang tertuang di setiap pembelajaran. 2. Pada pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memanfaatkan keterampilannya. 3. Pembelajaran terpadu membantu siswa dapat memecahkan masalah dan berpikir kritis. 4. Dalam pembelajaran terpadu, konsep pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata. Bagian E, strategi pembelajaran terpadu. Dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu memadukan siswa dan memadukan materi-materi dari mata pelajaran. Selanjutnya bab 7, strategi pembelajaran tematik anak usia dini. Bagian A, klasifikasi strategi pembelajaran tematik. Pembelajaran terkandung makna perencanaan, artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang kepuasan-kepuasan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Untuk menyusun strategi yang benar, maka harus dikenal beberapa spesifikasi pembelajaran tematik. Yang pertama, ciri-ciri. Kedua, kekuatan. Ketiga, manfaat. B. Pemilihan strategi pembelajaran tematik. Pembelajaran paling tidak didasarkan pada dua argumentasi. Pertama, strategi yang disusun didukung dengan teori-teori psikologi dan teori pembelajaran. Kedua, strategi yang disusun menunjukkan fasilitas dan dalam membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah diterapkan. Selanjutnya C. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik dijelaskan pada dasarnya ada 3 tahap. Yang pertama, kegiatan awal, pembukaan, pendahuluan. Kedua, kegiatan inti, penyajian. Ketiga, kegiatan penutup, akhir, dan tindak lanjut. D. Rancangan pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, memilih tema. 2. Mengorganisir tema. 3. Mengumpulkan bahan dan sumber. 4. Merancang kegiatan dan proyek. 5. Mengimplementasikan satuan pelajaran. Selanjutnya, bab terakhir, bab 8, metode pembelajaran berbasis proyek pendidikan anak usia dini. Bagian A, pengertian pembelajaran. Metode proyek adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan pembelajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi yang amat besar untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna untuk anak-anak. Di dalam pembelajaran berbasis proyek, anak menjadi tertolong lebih aktif di dalam belajar mereka. Instruktur atau guru berposisi di belakang dan anak berinisiatif. Instruktur atau guru ini memberikan kemudahan dan mengevaluasi proyek baik kebermaknaannya walaupun penerapannya untuk kehidupan mereka sehari-hari. Bagian B, langkah-langkah pembelajaran proyek. 1. Menentukan tema kegiatan. 2. Menentukan tema kegiatan sangat penting karena hal ini yang mengawali semua kegiatan. 3. Merumuskan apa yang ingin diharapkan dan diperoleh dari guru maupun anak di setiap kegiatan. 4. Menentukan jadwal kegiatan. 5.
Tentukan waktu sesuai dengan hari raya atau hari-hari tertentu. 6. Melakukan pembagian tugas. 7. Membagi tugas hendaknya anak memilih sesuai dengan minatnya. 8. Tugasnya agar anak enjoy dalam mengerjakan tugasnya. 9. Menyiapkan bahan dan peralatan melaksanakan kegiatan. 10. Melaksanakan kegiatan. 11. Buat kesimpulan menyeluruh. C. Kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran proyek. Kelebihan: 1. Meningkatkan motivasi. 2. Belajar dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum yang lain. 3. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 4. Belajar berbasis proyek membuat anak menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. 5. Meningkatkan kolaborasi. 6. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan anak mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kelemahan: yang pertama, pemilih topik unik yang sesuai dengan kebutuhan siswa, cukup fasilitas dan sumber-sumber belajar yang diperlukan. 2. Keterlibatan matematika dalam penyelesaian masalah dalam proyek tidak banyak. D. Bentuk-bentuk pengajaran proyek. Yang pertama, proyek total. Kedua, proyek tersier. 3. Proyek okasional. Bagian E, tipe-tipe metode proyek. Metode proyek diusulkan mencoba memadukan 3 unsur dalam suatu kesatuan konsep. Ketiga unsur tersebut antara lain yang pertama, partisipasi sosial siswa dalam situasi belajar. 2. Menggunakan penuh prinsip-prinsip psikologi tentang belajar. 3. Masuknya unsur etika dan rasa tanggung jawab. F. Tahap-tahap pelaksanaan metode proyek. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, guru membuat perencanaan seperti biasa. Yang dilakukannya perbedaannya hanyalah bahwa proses belajar mengajar dengan metode proses proyek. 2. Tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh guru. Dalam tahap pelaksanaan antara lain: A. Guru mengemukakan tema pokok. B. Guru mengajak peserta didik menelak kemungkinan untuk mengkaitkan tema dalam berbagai bidang studi. C. Guru berperan sebagai pembimbing dan pengatur jalannya diskusi. D. Sesudah mengkaitkan tema dengan bidang studi yang lain, terbentuk guru membagi kelas dalam beberapa kelompok. E. Setiap kelompok merencanakan bagaimana melakukan kegiatan yang berhubungan dengan materi yang telah dikaitkan dengan tema. F. Guru memberitahukan hal-hal yang penting. Ketiga, tahap tindak lanjut. Untuk menetapkan hasil kegiatan belajar yang baik untuk diterapkan adalah pemeran. Dapat berkisar antara pemeran sederhana sebagai pemeran yang lebih luas. Materi pemeran dapat. 4. Tahap penilaian. Kegiatan pada tahap terakhir pelaksanaan metode proyek adalah penilaian. Terdapat semua kegiatan yang telah dilakukan. Tujuan penilaian adalah dalam rangka untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Dengan metode proyek ini, selain itu, penilaian dimaksudkan untuk mengetahui apa yang telah dipelajari peserta didik dan apa sikap-sikap dan keterampilan tertentu telah dimiliki oleh peserta didik. Terakhir, penilaian kegiatan metode proyek. Dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode proyek diharapkan: 1. Anak dapat memecahkan masalah sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh guru. 2. Menyelesaikan tanggung jawabnya secara tuntas. 3. Anak dapat menyelesaikan bagian pekerjaan bersama anak lain. 4. Anak menyelesaikan bagian pekerjaan secara kreatif berdasarkan hasil kinerja yang dicapai masing-masing.